Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada isu ya, ada muka gelap jilid 2 begitu ya. Indonesia gelap jilid 2. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang terjadi kemarin, nasib para pendemo begitu, seperti yang diungkapkan oleh salah satu TikToker ini juga ya. Karena siapa yang didukung, siapa yang mereka ikuti kemarin, kok tiba-tiba satu pun tidak ada yang mau bertanggung jawab atas demo itu begitu. Dan sekarang mau ada demo jilid 2 kembali ya. Jadi menarik untuk kita reaksi Smithon. Gimana videonya? Ini dia. Guys, gue kasihan banget ya sama mahasiswa yang ditangkap kemarin pada saat demo. Gue kasihannya kenapa? Karena orang yang selama ini dibela sama dia itu sama sekali tidak menolong dia. Kan mereka gencar banget tuh teriak-teriak ngata-ngatain presiden, Adili Mulyono dan lain sebagainya. Dan orang yang minta mereka melakukan hal tersebut itu tidak membantu sama sekali guys. Jadi mereka itu benar-benar ditinggal sendirian. Gimana rasanya sekarang ngebela orang yang salah? Nggak dibantu kan? Nggak dilihat kan? Apa faedahnya buat kamu? Nggak ada kan? Gimana kamu mau bikin SKCK buat kamu kerja nanti? Emang kamu bakalan dikasih kerjaan sama orang yang kamu bela selama ini? Enggak lah. Enggak akan. Dia selalu lepas tangan. Itu karakternya dia udah terkenal di mana-mana. Dia selalu lepas tangan, dia nggak mau peduli, ya kan? Gitu. Jadi makanya buat temen-temen semuanya, kalau lu pengen bela orang, lihat-lihat dulu. Kalau lu pengen bantu orang, lihat-lihat dulu. Lihat aja Mami Nunung sekarang tuh. Contohnya. Jadi bantulah orang-orang yang menurut kamu lebih layak dibantu dibandingkan mereka yang tidak akan pernah tahu rasanya untuk bisa berterima kasih sama kamu. Percaya sama gua. Indonesia lagi-lagi diganggu, gak dikasih nafas. Setiap ada upaya buat maju, selalu aja ada yang bikin ribut. Negara ini kayak sengaja dikacauin, seolah-olah ada tangan-tangan yang ngatur biar kita nggak pernah tenang. Nah, sekarang katanya bakal muncul lagi nih, demo Indonesia gelap, tapi yang ini jilid 2-nya. Yang diadu domba siapa? Kita. Yang tepuk tangan siapa? Mereka. Gila sih, pemerintahan Prabowo Gibran kayak nggak boleh kerja tenang. Diganggu terus, seolah-olah mereka gagal dan nggak becus mimpin negara ini. Padahal faktanya, Pak Prabowo dan timnya lagi fokus berbenah. Satu persatu masalah diberesin. Salah satunya di prioritas, pemberantasan korupsi. Dan hasilnya udah mulai kelihatan, beberapa kasus gede mulai kebongkar. Tapi anehnya, pas pemerintah serius nindak koruptor, malah ada yang demo. Heran nggak sih? Dan belakangan juga rame narasi kalau pemerintahan Prabowo mau digulingkan. Nah, pola mainnya mulai kelihatan nih. Karena nyerang langsung jelas nggak mungkin, jadi ya strateginya bikin rakyat ribut dulu. Demo-demo dimanasin, isu diembus kencang, biar suasana makin chaos. Begitu rame, tinggal dipetik hasilnya. Padahal justru sekarang ini langkah-langkah besar lagi dijalankan. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka panik? Apa karena kepentingan kota mereka mulai terancam? Makanya mereka bikin drama. Mereka buat suasana mencekam, biar rakyat takut, biar rakyat marah. Sekarang tinggal satu pertanyaan, siapa dalang dibalik kekacauan ini? Bagaimana menurutmu? Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia gelap jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia gelap jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lo malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya yang gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Pak Prabowo dan Gibran akan segera dilengsarkan. Ini karena Tempo mempromosikan Indonesia Gelap Jilid 2. Ternyata setelah ditunggu tidak ada tindak lanjut dari 13 tuntutan mahasiswa di demo yang pertama. Malahan Pak Prabowo asik retreat dan meluncurkan dana tara serta bank emas. Setelah diluncurkan justru bursa saham Indonesia ambrol, sampai Pak Prabowo meminta Bareskrim untuk menjemput paksa investor saham yang sengaja menurunkan harga saham blue chip BUMN.
Padahal itu sebenarnya karena Danantara dinilai banyak tikusnya. Untuk mengalihkan isu demo, kasus Pertamina di tahun 2023 akhirnya dibongkar setelah 2 tahun. Tapi karena sekarang masih banyak korban banjir bandang, jadi demo jilid 2 menunggu waktu yang tepat. Sementara itu Pak Prabowo menyiapkan rencana rahasia dengan menemui Aguan, Antoni Salim, dan 6 orang lainnya dari komplotan 9 naga. Kira-kira Pak Prabowo akan bikin rencana apa ya? Aku suka membongkar strategi politik simpatisan dinasti. Follow untuk kabar selanjutnya. Tapi kalau kita menganalisa terlalu cepat atau berkesimpulan terlalu cepat dari apa yang terjadi sekarang ini, ya salah mungkin ya. Karena paling tidak apa yang sudah dilakukan sekarang dengan memberantas korupsi itu adalah ya kinerjanya adalah ya, walaupun memang tidak semua. Bukan tidak semua tapi belum ya, siap-siap sajalah. Dan memang yang diharapkan dari demo dari mahasiswa sebenarnya cuma satu ya, perampasan aset. Tapi anehnya adalah ketika apa yang menjadi tuntutan masyarakat dulu yaitu pemberantasan korupsi, mahasiswa dulu adalah bagaimana membersihkan negara ini dari korupsi. Ketika itu dilakukan demo begitu ya, seperti saya bilang sebelumnya juga, ini kan timbul kecurigaan yang luar biasa juga dari masyarakat begitu. Ketika memang sekarang masyarakat lagi euforianya ini menyaksikan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, ada saja begitu ya orang-orang yang memanfaatkan situasi, dan otak-otak terpelajar kok mau dimanfaatkan gitu ya, apalagi mau jilid 2 tapi ujungnya ada banjir. Tapi kita lihat saja ke depannya kayak gimana sebetulnya ya. Kalaupun ada demo jilid 2 katanya ya yang akan terjadi, ya kita lihat saja arahnya kemana. Nantinya yang menunggangi siapa, yang nantinya seperti dibilang tadi yang bertepuk tangan siapa ya. Yang jelas sih para orang-orang yang sekarang lagi tidur nggak nyenyak gitu ya, karena terus diungkap ini korupsi ini ya. Kemarin zakat pun dikorupsi, minyak pun dikorupsi, semua dikorupsi. Ada daftar list mungkin yang belum ini ya, yang lagi bagaimana semangat untuk mengajukan pemerintahan kita ya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita tidak melakukan itu, ya, ini kan bukan proyek pemerintah. Jadi kita melihat izin itu, melihat profil perusahaannya, dan pernah nggak melakukan kegiatan itu. Tapi di dalam pelaksanaan terjadi masalah yang tidak kita inginkan. Ya, tapi kami dari Fakultas Hukum tetap mengingat menuntut hak kami untuk dilaksanakan. Alhamdulillah ditelepon dari Polres bahwa kita suruh kumpul di Polres untuk ada tanda-tanda untuk melakukan pemberangkatan. Pak, jika dalam minggu ini tidak ada pemberangkatan untuk mahasiswa itu seperti apa bentarnya? Ya sama, karena sudah dari malam tadi saya ditelepon dari beberapa Polres persoalan kegiatan tadi ada sinyal untuk berangkat, sehingga dia mengkondisikan bagaimana di lapangan, di tempat tujuan, hotel itu kan perlu dicek dulu lah. Kalau tidak jadi apakah uangnya dikembalikan atau seperti apa? Nanti kita ketemu dengan agennya, yang melaksanakan. Ini kita baru pertama kali melakukan kerja sama dengan agent ini atau sebelumnya sudah pernah Pak? Agen ini baru beberapa kali. Memang baru pertama kali ya? Apakah kita mengajak kerjasama dikarenakan dia ini diketahui alumni dari kampus kita atau seperti apa Pak? Ya, kebenaran aja beliau itu alumni. Dan semuanya punya porsi yang sama. Tidak kita berbeda-bedakan dan ini perusahaan yang enggak. Siapa yang masuk dan memenuhi syarat, ya silakan. Ya. Jadi itu saja, karena saya sudah ditunggu di Polres. Ini ada fakta dari kepolisian bahwa ada aliran gelap bukti transfer dari pihak LBN-nya ke Ibu Raira. Ibu Raira itu adalah istrinya Pak Dekan senilai 45 juta. Sekarang kami mempertanyakan itu uang apa? Berapa Mbak nilai? 45 juta. Itu ke rekening siapa tadi Mbak? Ke Bu Raira, Selaku? Siapa itu? istrinya Pak Dekan. Oh, itu baru ketahuannya kapan tuh Mbak? Kemarin itu Oh. berdasarkan siapa?
Selesai penyidik, dari penyidik. Oh, dari penyidik. Pihak LBN-nya yang membuka waktu penyidikan. Ada buktinya itu Mbak? Ada, udah ditahan di penyidikan itu. Berupa apa itu Mbak? Berupa ini transaksi transfer. Ya. Berapa jumlahnya Mbak? 45 juta. Wow. Itu dari nilai nominal 500 yang sudah disetorkan sudah. 553 ya, kurang lebih seperti itu. Untuk total mahasiswa berangkat itu 80 orang ya? Iya. Iya. Kurang lebih. Yang berangkat itu 77, cuman yang nggak berangkat itu ada sekitar berapa totalnya itu 93 mahasiswa. Oh, 93 mahasiswa. 14 dosen itu yang berangkat. Ini juga fun fact buat kalian wartawan bahwa 14 dosen itu tidak membayar uang terakhir, cuma 8 free biaya, itu sisanya bayar 5 juta per dosen. Jadi kami mau tahu itu sebenarnya yang free itu bayarnya siapa? Uang kami. Yang apa yang udah bayar tapi nggak ikut itu tetap bayar bagi bayar bayar? full 7450. Berapa Mbak yang nggak datang, yang nggak hadir atau ikut? Oh itu datanya sama ketua tim ya? Tanyakan sama sama ketua tim. Bukalina. Nah gitu sebetulnya videonya ya. Yang terakhir adalah kecurigaan masyarakat di situ ya, bahwa ada aliran dana yang terjadi demo kemarin ya. Itu sudah jelas ya. Tadi kalau ada demo jilid 2 kembali, kami sudah tidak percaya. Untuk demo saya itu ada transferan dana yang diakui langsung dari fakultas atau apalah, atau mahasiswa, tidak tahu saya siapa yang mengakui di sana. Tapi yang jelas ada aliran dana untuk membiayai demo itu begitu. Untuk membiayai demo berarti ada kepentingan yang jauh lebih besar yang belum kita ketahui di belakang sebetulnya, di belakang orang yang menggerakkan demo ini. Tapi intinya kita masyarakat Indonesia tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.